6 Ohoi di Pulau Kei Besar, Maluku Tenggara, terima bantuan transportasi darat. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyerahkan bantuan transportasi darat, dana alokasi khusus bidang transportasi pedesaan tahun anggaran 2024 kepada 6 desa di Pulau Kei Besar. 6 desa penerima bantuan transportasi darat ini antara lain Desa Ohoi Renan, Fangamas, Tamangil Nuhuten, Holai, Banda Efruan dan Desa Waur. Penjabat Bupati Maluku Tenggara Jasmono dan penjabat Sekretaris Daerah Niko Ubro secara bergantian menyerahkan 6 kendaraan roda 4 ini kepada masing-masing kepala Ohoi di pelataran kantor Bupati, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024. Bantuan transportasi angkutan pedesaan ini merupakan bantuan hibah yang anggarannya bersumber dari dana alokasi khusus fisik bidang transportasi pedesaan dan dikelola Dinas Perhubungan Maluku Tenggara, kata Jasmono sebelum menyerahkan kendaraan. Bantuan hibah ini bersumber dari dana alokasi khusus fisik bidang transportasi pedesaan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara. Total anggaran yang dialokasikan di dana alokasi khusus bidang transportasi pedesaan sebesar 2,4 miliar yang dialokasikan untuk pengadaan 6 unit mobil pedesaan untuk 6 Ohoi yang sudah disebutkan tadi. Pengelolaan angkutan pedesaan sesuai amanat peraturan Presiden nomor 57 tahun 2024 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik dikelola oleh badan usaha milik Ohoi dan kelompok penerima manfaat yang sudah dibentuk. Total anggaran yang dialokasikan sebanyak 2,4 miliar rupiah untuk pengadaan 6 unit mobil pedesaan. Rencananya, kendaraan-kendaraan ini akan dikelola oleh badan usaha milik Ohoi yang ada di desa masing-masing. Jasmono menjelaskan, pengelolaan angkutan pedesaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik dikelola oleh badan usaha milik Ohoi dan kelompok penerima manfaat yang sudah dibentuk. Bantuan hibah dana alokasi khusus transportasi pedesaan diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional kedua pada agenda rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai tahun 2024. Hal ini bertujuan dalam upaya pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Kita ketahui bahwa wilayah Maluku Tenggara masuk dalam daerah yang memiliki karakteristik kepulauan, imbuhnya. Yang pertama, dana alokasi khusus dak fisik transportasi pedesaan diarahkan untuk mendukung prioritas nasional kedua pada agenda pembangunan rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024, yaitu pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi. Kita ketahui bahwa wilayah Maluku Tenggara masuk dalam daerah yang memiliki karakteristik kepulauan, sehingga untuk mempercepat proses pembangunan maka kita harus membuka aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Dengan demikian maka bantuan hibah dana transportasi pedesaan ini diharapkan dapat membantu kita semua, terutama Ohoi penerima manfaat, untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Ohoi yang akan dikelola oleh BUME, badan usaha milik Ohoi. Kemudian secara khusus das fisik transportasi pedesaan diarahkan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas sebelumnya kami sebutkan tadi, sehingga dapat menghubungkan pulau-pulau kecil, ya, fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi ekonomi, kawasan pariwisata, pusat administrasi pemerintahan, dengan harapan daerah akan tumbuh lebih cepat sehingga tercipta pemerataan pembangunan nasional. Dan harapan kita ada keadilan, ya, pembangunan bagi seluruh masyarakat. Pembangunan harus difokuskan yang diorientasikan untuk pemerataan dan ada asas keadilan bagi masyarakat Maluku Tenggara. Jasmono mengingatkan, mobil-mobil tersebut bukan kendaraan dinas operasional kepala desa atau perangkat desa. Kepala desa bersama perangkat desa wajib mengawasi dan membina pengurus BUMO dalam pengelolaan mobil tersebut, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan desa. Mobil pedesaan ini merupakan aset Ohoi, sehingga perlu dijaga serta dimanfaatkan
dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat Ohoy dan bukan kendaraan dinas untuk perangkat Ohoy. Ini kami ingin tegaskan kembali karena peruntukannya tadi sudah jelas untuk masyarakat, untuk kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga kami harapkan bantuan hibah transportasi pedesaan ini benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Kemudian yang keempat, karena bantuan transportasi pedesaan ini adalah milik Ohoy, maka Kepala Ohoy beserta perangkat Ohoy berkewajiban untuk mengawasi serta melakukan pembinaan kepada kelompok pengelola sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara baik, termasuk untuk perawatannya, sehingga bantuan hibah transportasi pedesaan ini bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang. Kadang kita ini cuma bisa menyiapkan, bisa mengadakan, tapi sering kita lalai untuk perawatannya, sehingga kami harapkan para kepala Ohoy, perangkat Ohoy, BUMO yang telah ditunjuk untuk benar-benar memanfaatkan bantuan hibah transportasi pedesaan ini dengan baik, termasuk untuk perawatannya ke depan. Kalau ada peningkatan pendapatan, maka akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tambahnya. Kalau ada peningkatan pendapatan Ohoy, maka nanti akhirnya juga akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya juga akan bermuara untuk kepentingan masyarakat kita yang ada di Ohoy.